Tuhan, kami bersyukur oleh karena kami punya Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Dan yang kami percaya akan firman-Mu, janji-Mu yang pasti bahwa Engkau akan datang kembali. Karena itu ya Tuhan, kami bersyukur karena kami tahu satu saat ketika Engkau datang, kami rindu kami bisa menjawab ya ketika nama kami dipanggil. Dan itulah sebabnya Tuhan, kami mohon berkat-Mu pada saat ini. Ketika kami bersama-sama di tempat ini, Tuhan Kau hadir dan Kau memberikan berkat-Mu dan Kau sudah siapkan itu. Supaya kami sungguh boleh hidup di dalam dan bersama-Mu. Bukan hanya nanti, tetapi mulai dari saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini saat kami mau baca, dengar dan renungkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami. Kami serahkan waktu ini, Roh Kudus pimpin, dan kiranya bukan hanya kami bisa tahu firman Tuhan, tetapi juga Tuhan mampukan untuk kami bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Persilakan duduk kembali. Selamat pagi saudara-saudara. Sungguh senang boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu saudara-saudara di tempat ini di GKRI Kelapa Gading. Saya sampaikan juga salam dari tempat saya saat ini, yaitu dari SCT Amanat Agung kepada saudara-saudara di tempat ini. Bersyukur karena di saat ini, di tempat ini atau di Indonesia ini, Tuhan menempatkan GKRI Kelapa Gading, Tuhan tempatkan juga SCT Amanat Agung. Gitu ya. Untuk apa? Untuk kita bersama-sama berjuang, bersama-sama hidup. Tuhan punya maksud dengan kehidupan kita hari ini. Makanya saya suka sekali kalau bercanda dengan para mahasiswa, saya ngomong kalau ditanya apa kabar, jangan jawabnya hanya baik ya. Juga jangan jawab luar biasa. Kenapa? Kalau ngomong luar biasa berarti kita tuh pengennya yang luar biasa terus, begitu ya. Tapi jawab ini, apa kabar? Masih hidup. Nah itu penting, gitu ya. Kenapa? Karena satu, kalau kita masih hidup, artinya Tuhan masih mau kasih berkat. Yang kedua, kalau kita masih hidup, artinya Tuhan masih punya sesuatu untuk kita kerjakan, mau Tuhan percayakan dalam hidup kita. Jadi itu sebabnya kalau kita masih hidup, bersyukur ya sama Tuhan. Bukan, ya masih hidup, bukan gitu ya. Tapi haleluya masih hidup, begitu ya. Karena apa? Tuhan masih punya sesuatu untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita. Nah hari ini bersama dalam satu tema yang diberikan itu Final Harvest ya, atau penuaian terakhir begitu. Kita akan bersama-sama lihat kembali baca dari firman Tuhan. Ya saya sudah masukkan juga di dalam PowerPoint untuk kita bisa lihat bersama. Ya. Saudara, ayat-ayat ini merupakan bagian yang tadi kita sudah baca bersama, tapi saya ingin ajak untuk kita kembali membacanya. Lalu aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih dan di atas awan itu duduk seperti anak manusia. Kata seperti anak manusia ini merupakan kata yang sering dipakai di Wahyu untuk menunjukkan kepada Tuhan Yesus. Yang dikatakan dia anak manusia ini sudah bangkit kembali dan dia disatakan dengan suatu mahkota, sebuah mahkota emas di atas kepalanya. Gambaran yang menunjukkan kepada dia yang berkuasa, dengan mahkota itu menunjukkan dia sebagai raja. Itu sebabnya di atas kepalanya ada mahkota emas dan sebilah sabit tajam di tangannya. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang di atas awan itu. Ayunkanlah sabitmu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Lalu ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Nah kita akan juga melihat dari 1 Korintus 15, ya, ayat yang ke-52 sampai dengan 58. Kata yang ini dalam sekejap mata itu menunjuk kepada ayat yang sebelumnya, di mana ayat sebelumnya mengatakan kita semua tidak akan mati, tetapi dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua diubah. Karena yang dapat binasa harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati harus mengenakan yang tidak dapat mati.
Sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan digenapi firman yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Bapak Ibu kalau tadi melihat, kata yang dapat mati mengenakan yang tidak dapat mati, dan yang dapat binasa mengenakan yang tidak dapat binasa itu diulang. Menunjukkan hal itu menjadi satu penekanan penting. Apa yang akan Tuhan berikan itu menjadi sesuatu yang bersifat dan bernilai kekal. Yang bisa mati seperti kita hari ini dengan tubuh kita yang tiap hari sebetulnya tubuh kita ini mati. Tiap hari ada sel baru yang tumbuh juga, begitu ya. Sehingga yang dapat mati ini akan mengenakan yang tidak dapat mati, yang binasa mengenakan yang tidak dapat binasa ini, menunjukkan kepada apa yang ada di nanti pada saat dikatakan nafiri itu, atau pada saat Tuhan datang kedua kalinya. Ya. Dan dilanjutkan di dalam ayat yang ke-57 dan 58. Namun syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Kata ini menunjuk kepada yang sebelumnya. Hai maut, di manakah sengatmu? Ya, karena maut sudah dikalahkan. Sengat maut ialah dosa, tapi kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi hari ini dikatakan, namun syukur kepada Allah yang telah memberikan kita kemenangan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ayat 58 ini menjadi penutup ataupun menjadi kesimpulan setelah dari 1 Korintus 15 yang dari awal itu menunjukkan bahwa Tuhan itu bangkit. Ada buktinya, sampai katakan 500 orang lebih yang melihat dan masih ada yang hidup pada waktu itu. Lalu Paulus sudah menunjukkan bahwa kalau Tuhan tidak bangkit, kita sia-sia kalau percaya. Tapi yang benar begini, bahwa Tuhan itu bangkit, maka kebangkitan itu menjadi yang sulung. Dia ada dan kita akan ngikuti hal itu. Itu sebabnya ini bagian menjadi bagian akhirnya dikatakan karena itu. Ya, kalau dikatakan karena itu berarti menutup ya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, ini penting sekali. Ya. Nanti kita akan bersama-sama khusus melihat dari bagian itu. Tapi saudara, saya ingin mengajak kita, dulu saya pernah melihat di televisi, tapi sekarang tidak ada kelihatannya. Itu ada satu game yang dari Jepang, Takeshi Castle atau Benteng Takeshi. Ya, itu game yang orang-orang banyak mengikutinya. Ya, unik karena apa? Karena di dalam game itu ada berbagai permainan, berbagai tantangan. Nah, salah satu tantangannya adalah mereka itu harus melewati pintu-pintu, tapi nggak tahu pintu mana yang benar, gitu ya. Jadi ada yang kelihatannya pintu, begitu ditabrak ternyata tembok, begitu ya. Ada pintu ketika dibuka ternyata ada monsternya, begitu. Jadi kalau salah pintunya, ya nggak bisa lanjut begitu ya. Yang benar pintunya baru bisa. Nah itu saya kemudian mencoba mencari lagi, ternyata bisa dapat juga ada yang lagi seperti itu. Ada berbagai macam bentengnya begitu ya. Itu karena itu game. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara, game ini mengingatkan kita kepada suatu hal, yaitu kalau salah ambil pintu, amsyong, istilahnya begitu ya. Kalau salah ambil pintu, habislah sudah. Nah, itu merupakan hal yang menjadi game, permainan ya. Nah, permainan itu ya paling kalau salah ambil pintu paling ya bengkak dikit begitu. Tapi dalam kehidupan kita juga harus ambil keputusan mana pintu yang mau kita ambil. Ya. Waktu kecil saya ikut sekolah minggu, lalu kemudian jadi guru sekolah minggu, ada nyanyiannya. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, boleh kau pilih, gitu kan.
yang lebar api, jiwamu mati gitu ya. Tapi yang sempit hidup berseri. Ya, biasanya terus mau cari apa di dalam dunia itu ya. Itu nyanyian waktu saya kecil. Tapi nyanyian itu mula-mula hanya menjadi sebuah nyanyian waktu saya kecil. Hanya saja ketika saya beranjak menjadi dewasa, ya belum dewasa ya waktu itu. Ketika masuk STM saya pindah ke sebuah kota yang lain, tidak lagi bersama dengan orang tua. Nah pada waktu itu ada KKR, ada KKR yang ada. Saya pada waktu itu masih belum sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Ikut sekolah minggu, iya, tapi ikut Tuhan belum. Ya. Nah waktu KKR itu saya ikut, bukan karena ingin KKR-nya, terus terang pada waktu itu. Masih nakal, maklum, anak STM, begitu ya. Tahu sendiri lah, anak STM itu biasanya nakal-nakal, begitu ya. Nah waktu itu saya ikut karena apa? Karena di KKR itu, ada grup musik yang bawa harpa. Nah seumur-umur hidup saya tuh belum pernah lihat harpa. Jadi karena diomong ada harpa, saya mau datang. Bukan untuk ikut KKR-nya, mau lihat harpanya. Terus terang itu ya. Sehingga saya memang datang duduk di paling depan, paling dekat dengan harpa itu kan karena musiknya di pojok begitu, saya duduknya di pojok yang di sananya. Tiap saat itu kalau nyanyi saya lihatnya hanya harpanya aja. 3 hari saya datang, terus terang 3 hari saya nggak tahu khotbahnya apa. Ya. Hanya saja di hari yang ketiga, khotbahnya terus terang saya masih nggak ingat juga, begitu ya. Tapi pada waktu itu pengkhotbah itu memberikan sebuah ilustrasi sebenarnya. Dia katakan kamu bisa pergi ke sebuah toko, di situ ada berbagai macam yang dijual di sana ya. Kamu bisa pilih, kamu bisa ini lalu kamu beli. Ya. Setelah kamu bayar, kamu beli ya. Lalu kamu pulang. Ternyata yang kamu beli, aduh aku sebetulnya nggak pengen beli ini, mau beli yang lain gitu ya. Lalu kamu kembali ke toko itu mengatakan, aku mau balikkan yang ini, mau pakai yang lain. Pemilik tokonya berkata, nggak bisa. Loh kok nggak boleh, kenapa? Lihat itu struknya bukan kwitansinya ya, notanya. Begitu dilihat notanya ada tulisan kecil di bawah. Tahu tulisan kecilnya? Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan itu ya. Nah, terus kemudian pendeta itu mengatakan, waktu kamu di dunia, kamu bisa pilih mau apa yang kamu pilih dalam kehidupanmu. Tapi barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Satu saat ketika kamu kembali, pilihan itu nggak bisa diubah lagi. Di dalam dunia ini, kamu mempunyai pilihan. Kamu bisa pilih ikut Tuhan Yesus, atau kamu pilih dengan kehidupan yang ditawarkan oleh dunia dengan segala kemudahannya, segala yang enak, segala yang kelihatannya nyaman. Itu pilihanmu. Tidak ada sesuatu yang mengatakan, atau bisa memaksa. Tetapi masalahnya adalah at the end, pada akhirnya barang yang sudah dibeli itu nggak dapat dikembalikan. Itu sebabnya kalau hari ini saya katakan apa kabar, masih hidup. Itu ada artinya. Hari ini adalah hari di mana kita menentukan jalan mana yang terus kita mau ambil, yang terus kita mau ikuti. Nah firman Tuhan saudara hari ini menunjukkan khususnya di dalam Wahyu 14 itu. Sebetulnya Wahyu 14 itu bukan hanya 14 sampai 16, tapi harusnya diteruskan sampai dengan ayat yang ke-20. Ya. Kenapa? Karena di situ menunjukkan pada waktu akhir itu dikatakan gambaran yang diperlihatkan kepada Yohanes pada waktu itu. Ya. Dia melihat dari bait suci itu ada di atas awan itu ada anak manusia dengan emas, mahkota emas yang memegang sabit, dan kemudian dari bait suci itu keluar seorang malaikat berkata, tuai, hari ini karena tuaian itu sudah matang, ayunkan sabitmu. Ya. Dan dikatakan anak manusia itu kemudian mengayunkan sabit dan bumi itu dituai. Tapi kemudian ada muncul lagi yang lain, malaikat, karena ini bukan anak manusia, malaikat yang membawa sabit yang tajam, lalu dikatakan tuai juga, ya, karena buah itu sudah matang, ya, lalu dituai.
Dan dikatakan anggur yang dituai itu kemudian dimasukkan di dalam pemerasan, yaitu cawan murka Allah. Dan ini menunjukkan kepada sesuatu, yaitu pada akhir itu ada sesuatu yang diberikan. Tuayan itu sudah masak. Tapi kata masak yang ada itu beda. Ketika kepada anak manusia itu katakan tuayan itu sudah masak, artinya masak yang kering, sesuatu yang kering. Kenapa? Karena ini menunjuk kepada sebuah gambaran panen. Nah, waktu bagi orang Israel enggak padi, tapi gandum, ya. Dan gambaran panen gandum itu adalah gambaran yang juga dipakai oleh Tuhan Yesus. Katakan bahwa Tuhan Yesus itu memberikan ada ladang itu adalah dunia ini, kemudian ada anak-anak Tuhan yang seperti gandum itu. Dan juga ada anak-anak dunia yang seperti ilalang kalau waktu itu ya. Nanti tumbuhnya bareng-bareng, tetapi ketika waktu dituai dikatakan tuai dulu gandumnya. Supaya apa? Supaya itu dimasukkan di dalam berkasnya. Sementara ilalang itu kemudian dibakar. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan di dunia ini, di hadapan Allah, Allah melihat anak-anak Tuhan dan dunia yang lain, anak-anak yang atau orang manusia yang tidak bersama dengan Tuhan, itu dengan pandangan yang berbeda. Jelas sekali di hadapan Tuhan. Bagi kita enggak kelihatan. Tapi bagi Tuhan dengan jelas. Itu sebabnya kita perlu untuk terus mencoba menjadi anak Tuhan yang membawa orang-orang yang mungkin saat ini belum mengenal akan kasih karunia itu untuk bisa bersama kita. Bukan hanya karena kita ini baik. Kebaikan kita itu enggak ada artinya di hadapan Tuhan. Kenapa enggak ada artinya? Bagi saya gampang ngerti karena begini. Kalau saya dulu kecil diajak lihat bioskop begitu. Zaman dulu bioskopnya kan ruangannya gede gitu ya. Terus kemudian tadinya masih ada lampunya. Waktu masuk dulu sama engkong saya begitu. Ya. Wah bagus ya. Kelihatannya dingin bersih begitu. Tapi begitu lampu dimatikan, terus kemudian kan sorot proyektornya itu dari belakang tuh, ke depan begitu ya, ada layarnya di depan begitu dia sorot. Nah saya yang waktu kecil itu seringkali lihatnya bukan langsung ke layarnya, tapi ke sinarnya itu loh yang dari belakang begitu, kan lain, sekitarnya hitam begitu gelap tapi ada sinar putih. Dan yang menarik adalah di tengah sinar putih itu kelihatan apa? Ada yang gerak-gerak, debunya kelihatan semua, begitu ya. Begitu lampu dinyalakan saya lihat debunya enggak kelihatan. Ya. Tapi begitu dimatikan, sonor, siap, debunya banyak. Nah, disitulah saya ngerti, oh ya, di hadapan Tuhan tuh mata kita itu kayak tadi. Ya. Kita lihat semuanya baik-baik. Tapi mata Tuhan dengan terang yang luar biasa melihat enggak baik-baik juga, begitu ya. Itu sebabnya Pengkhotbah 7 ayat 20 mengatakan di dalam dunia ini tidak ada seorang pun yang saleh, yang berbuat baik dan yang tidak pernah berbuat dosa. Itu mata Tuhan yang melihat. Maka tuaian itu beda, ya. Yang nanti dituai oleh anak manusia itu adalah yang gandum atau itu adalah gambaran dari anak-anak Tuhan, ya. Maka di situ ada satu sukacita yang sebetulnya diberikan. Sementara malaikat yang lain yang menuai itu ada dikatakan karena buah itu sudah masak, ya. Masak dalam arti matang, sudah siap untuk dituai. Untuk apa? Dimasukkan di dalam pemerasan anggur, yaitu adalah gambaran dari murka Allah. Jadi jelas pada akhir itu hanya ada dua kemungkinan. Hidup dalam sukacita bersama Tuhan. Atau yang lain ada di dalam penghukuman. Yang dikatakan, di situ dikatakan masuk di dalam pemerasan anggur murka Allah yang ada di sana. Maka kita hari ini perlu untuk melihat apakah saya hari ini masuk di dalam bagian
yang dipanen oleh anak manusia dalam sukacita itu, atau kita masih ada di dalam bagian yang lain. Ya, tentunya kita berharap kita bukan berada di sana, tapi kita berada sebagai bagian dari anak-anak Tuhan yang bersama Tuhan. Nah, sungguh Bapak Ibu saudara-saudara sudah ikut Tuhan? Amin ya. Nah, kalau sudah ikut Tuhan sampai pada akhir itu ada kemenangan ya. Ayo katakan kepada orang di sebelah, kamu orang yang menang bersama Tuhan. Katakan kepada sebelah begitu ya. Kamu orang yang menang bersama Tuhan. Nah, kalau jadi pemenang pada akhir itu enak gitu ya. Karena apa? Karena ini yang dinyatakan oleh firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ya. Kenapa? Karena pada akhir yang menang itu dikatakan, namun oleh karena kasih karunia di dalam Kristus itu kita diberi kemenangan. Menang atas apa? Menang atas maut. Itu sebabnya bagi anak-anak Tuhan, maut ataupun kematian itu ibaratnya hanya lewati sebuah pintu untuk masuk. Nah, tapi pintunya benar ya. Jadi bukan kejedot begitu, bukan kena yang lain, pintu untuk masuk. Masuk kemana? Masuk ke dalam kerajaan sorga, masuk ke dalam sorga. Itu sebabnya bagi anak Tuhan, kalau nanti satu saat kita akan tinggalkan dunia ini, kata-katanya bukan moga-moga, ya, bukan moga-moga amal ibadahnya itu diterima, bukan itu. Bukan moga-moga kebaikan-kebaikannya menyelamatkan, bukan itu juga. Tetapi satu kepastian di dalam Tuhan Yesus, kita ini sudah ada punya tiketnya masuk ke dalam sorga. Nah, itu penting. Yang membuat apa? Yang membuat hari ini kita tahu, kayak apapun, ujung akhirnya adalah kita jadi pemenang. Nah, itu kayak apapun juga begitu ya. Nah, ini yang penting untuk membuat kita. Jadi karena kita tahu akan akhir itu seperti itu, apa yang sebetulnya Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita ketika kita tahu hal itu akan terjadi. Gambaran itu membawa kita kepada satu kebenaran yang pasti, yaitu bahwa kita itu pada saatnya akan masuk dalam kehidupan kekal, bukan kebinasaan. Maka dalam 1 Korintus 15 tadi dikatakan, yang dapat mati mengenakan yang tidak dapat mati, yang dapat binasa mengenakan yang tidak dapat binasa. Itu sampai diulang. Untuk apa? Untuk menegaskan, ini loh anak-anak Tuhan. Kita ini, hari ini memang bisa sakit, bisa susah. Tetapi satu saat nanti di dalam Tuhan, kita akan mendapatkan kemenangan itu. Ya, sehingga itu merupakan sesuatu yang pasti terjadi, bukan karena kita hebat. Tetapi dikatakan ketika semuanya itu yang dapat mati itu diubah menjadi yang tidak dapat mati. Yang dapat binasa ini diubah menjadi yang tidak dapat binasa. Nah, kata diubah ini penting. Karena apa? Ketika dikatakan diubah itu bukan kita yang bisa mengubahnya. Tetapi apa? Tetapi Tuhan yang mengubahnya. Hari-hari kita dalam kehidupan ini, kita berjuang untuk menjadi makin sempurna seperti Bapa di sorga. Matius 5 ayat 48. Tetapi perjuangan kita itu mungkin naik turun. Sampai akhir sempurna belum? Belum. Nah, kalau gitu gimana? Tuhan bilang, tenang, aku akan mengubahnya. Sehingga kita itu diubah oleh Tuhan. Maka kalau kita itu akan diubah, itu dikerjakan oleh Allah, maka kita tahu kalau Tuhan mengerjakan ada yang setengah-setengah enggak? Tuhan enggak pernah setengah-setengah. Tuhan yang mengerjakan pekerjaan Tuhan, karya Tuhan itu sempurna. Maka pengubahan yang dari Tuhan itulah yang membuat yang dapat mati ini diubah menjadi tidak dapat mati. Itulah yang diberikan oleh Tuhan. Dalam hal itulah maka kita mengerti kemenangan itu bukan semoga, tapi pasti. Itulah sebabnya dikatakan firman Tuhan, hai maut, di mana sengatmu? Enggak ada, karena apa? Kita akan diubahkan menjadi tidak dapat mati. Sengat maut adalah dosa, betul.
Kuasa dosa adalah hukum Taurat, betul, itu yang membawa kepada kematian. Tapi dikatakan, namun kita mendapatkan kemenangan di dalam Kristus. Itu pengubahannya. Maka kita ini adalah orang-orang yang sebetulnya memiliki kemenangan, sudah punya tiket. Dulu saya waktu SMP saya kenal dengan seorang teman satu bangku. Ya waktu itu SMP kan masih bangkunya jadi satu begitu. Nah ini teman sekelas saya satu bangku. Ternyata dia itu anak dari sebuah toko musik. Wah, jadi karena kenal sama dia sering saya main ke rumah dia gitu ya. Nah dia memang pintar, organ musik itu pintar. Ya saya dapat kebagian, dapat buku klasik gitar itu. Akhirnya saya belajar gitar karena hal itu gitu ya. Nah tapi dia kemudian masuk ke dia ya karena anak yang kaya ya, jadi dia bisa pergi ke Jerman belajar dan lain sebagainya. Dan pada waktu itu ketika SMP ada pagelaran musik, saya masih ingat itu sampean, karena itu Elektron Shigeo Sekito, itu orang Jepang dari Yamaha Music Foundation, itu yang akan main. Ada di pagelaran itu ada konser itu di sebuah tempat yang tersendiri. Semua orang harus punya tiket. Ya. Nah, tapi karena saya kenal sama anaknya yang punya toko musik, dia bilang, gampang nanti aku bawa kamu lewat belakang gitu ya. Nah, sampai pada harinya saya naik sepeda begitu ya ke tempat pamer tempat itu, mau masuk nggak boleh. Karena apa? Nggak punya tiket. Ya memang saya nggak punya tiket begitu ya. Untungnya ketika saya kebingungan gimana saya mau masuk kalau nggak punya tiket. Dari belakang teman saya rupanya tahu, langsung nama saya dipanggil, gitu ya. Namaku dipanggil, ku menjawab ya dong gitu ya. Iya ini. Terus kemudian dia bilang, ayo sini. Ya, yang jaga pintu lihat anak bosnya yang nggak berani begitu ya. Jadi saya bisa masuk. Ya. Kenapa? Karena kenal sama anak bosnya. Gitu ya. Nah itulah yang membuat kita juga bisa masuk surga. Kenapa? Karena kenal sama Kristus begitu ya. Kita menjadi milik Kristus itu. Maka kemenangan itu bisa masuk ke sana. Itu mutlak. Itulah yang dinyatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-57 tadi. Ada kemenangan di dalam Tuhan Yesus. Ya. Tetapi lebih dari itu adalah kita punya pengharapan yang tidak kosong. Karena dikatakan, jikalau kamu percaya kepada Allah, kepercayaanmu itu tidak sia-sia juga. Ya, karena apa? Karena Kristus sudah bangkit. Dan dia menjadi yang sulung yang masuk. Nah itulah sebabnya kita bersama mau melihat. Kalau begitu, apa artinya bagi kita hari ini? Ya, nah supaya mudah Bapak Ibu saya ngomong, yuk kita ingat ya. Bukan ingat sama Jupe ya, tapi dasi Jupe ini singkatannya lah supaya kita ingat begitu ya. Saya mengajak kita untuk melihatnya dari bagian 1 Korintus 15 ayat yang ke-58 tadi. Karena itu, nah kalau saya ngomong karena itu kan menjadi satu makanya, ya itu bisa katakan begitu. Saudara-saudaraku yang kekasih, giatlah selalu, ya berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Itu yang dinyatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Saya hafal ya. Bapak Ibu bisa hafal juga? Mau menghafalkan? Ya nanti dihafalin begitu ya. Dikatakan jerih payahmu itu tidak sia-sia. Maka dasinya itu mengingatkan apa? Karena dalam kehidupan kita dengan Tuhan, itu selalu ada hasilnya. Nah itu dasi itu ya, bukan dasi ini. Ada hasilnya, segala sesuatu itu dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ya. Nah ini menunjukkan apa? Menunjukkan kepada sesuatu yang jelas. Satu, ada kata dalam persekutuan dengan Tuhan. Maka
Apapun yang kita lakukan, kalau mau menjadi sesuatu yang tidak sia-sia, yang memiliki hasil, maka syaratnya jelas, dalam persekutuan dengan Tuhan. Maka itu sebabnya kalau pagi hari bangun tidur, cari sandal, cari handphone, atau cari Tuhan. Ayo yang mana duluan, itu ya. Dulu belum ada handphone, bangun tidur paling cari sandalnya, gitu ya. Tapi sekarang sudah ada HP, ya. Lalu begitu bangun tidur, buka mata, yang dicari apa duluan? Sandal, HP, atau Tuhan? Nah, kenapa kita perlu doa pagi hari? Sebelum melakukan segala sesuatu, itu kita mau ngomong, Tuhan, hari ini saya mau dalam persekutuan dengan Tuhan. Supaya Tuhan yang pimpin hidup saya. Supaya apapun yang saya pikirkan, enggak macem-macem, tapi apa yang Tuhan mau. Maka kita doa di pagi hari. Ya. Itu membuat kita betul-betul di dalam persekutuan dengan Tuhan. Nanti kalau kita senyum sama orang, senyum kita juga jadi berkat, betul enggak? Bapak Ibu lebih suka senyum atau cemberut? Senyum ya. Saya masuk ke sebuah mall bersama dengan Semu, ya, bersama dengan istri. Ya. Ketika kami lagi lewat begitu, ada orang yang dari depan. Dia lihat saya lihat dia. Lalu saya kemudian senyum dikit sama angguk. Dia lihat saya senyum angguk, dia juga senyum angguk begitu. Istri saya sikut saya. Kamu kenal? Enggak. Loh kok ngangguk senyum? Ya enggak apa-apa kan? Nyatanya ketika saya ngangguk senyum, dia angguk senyum juga kan? Coba kalau saya melotot bilang, apa lu? Gitu. Iya malah ribut kan jadinya gitu ya. Senyum itu bisa membawa kasih Tuhan juga kan? Ya. Jangan lupa ya, nanti pulang senyum sama suami, sama istri, sama anak, sama orang tua gitu ya. Bahwa itu karena apa? Dalam persekutuan dengan Tuhan selalu ada hasilnya, enggak sia-sia. Ketika kita ngomong, apa yang kita katakan, Tuhan akan sempurnakan. Itu sebabnya di dalam segala sesuatu kita perlu doa, minta Tuhan tolong saya. Supaya apa? Kita tidak sempurna, kita bisa salah, kita bisa kurang tepat. Tetapi Tuhan sudah berjanji, Dia akan membuat apa? Di dalam segala sesuatu Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Ini menunjukkan kepada segala sesuatu yang kita lakukan gak akan sia-sia. Walaupun mungkin hari ini ketika kita melakukan itu, anak kita tegur, dia marah. Atau mungkin ketika kita ngomongin gak didengar, tetap bandel. Jangan khawatir, dalam persekutuan dengan Tuhan itu tidak akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Maka kita bisa berkata di dalam Tuhan itu enggak ada kegagalan. Yang ada mungkin belum berhasil, tapi enggak gagal. Enggak ada kegagalan. Ya. Bahkan ketika kita dalam mengambil keputusan, mungkin karena kita ini lemah, bisa enggak sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Bisa enggak? Bisa. Kita bisa salah. Tapi kalau kita dalam Tuhan, kita keliru. Nanti Tuhan akan pimpin untuk balik lagi. Itu Tuhan kita. Maka firman Tuhan berkata, dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu gak ada yang sia-sia. Engkau mengasihi suamimu, padahal suamimu begitu menjengkelkan, gak sia-sia. Engkau mengasihi istrimu, walaupun istrimu tidak perhatian, tidak sia-sia. Engkau mengasihi anakmu walaupun anakmu hari ini kelihatannya begitu bandel. Tuhan janji tidak akan sia-sia. Saya pernah bersama dengan seorang ibu yang pada waktu itu datang persekutuan doa pagi dan dia mencari saya dan berkata, Pak Pendeta, apa adanya Tuhan itu? Saya bingung karena saya tahu dia sedang bergumul. Lalu saya bilang, oke, duduk di sini Tante, kita ngobrol yuk. Lalu dia cerita. Dia punya 2 anak,
anak yang pertama dan anak yang kedua. Anak yang kedua itu yang bungsu, bagus. Dari remaja sudah ikut Tuhan dan juga menjadi aktif di gereja, dalam pelayanan juga aktif. Anak yang pertama juga sebetulnya dari sekolah minggu terus dibawa kepada Tuhan. Tapi anak yang pertama ini enggak terlalu suka dengan kegiatan-kegiatan. Ya. Nah, ketika anak yang pertama ini kemudian mulai kerja, di tempat kerja, dia kecantol, tahu ya kecantol? Ya. Jatuh cinta begitu. Tapi yang dia cintai ternyata bukan orang percaya. Waduh, mamanya ini sakit hati, marah, dia ngomongin, kamu kalau seperti itu putusin, harus dengan anak Tuhan. Tapi ya namanya dia ini sudah gede begitu, ya enggak mau, bandel aja. Bukan hanya itu, bahkan kemudian dia meninggalkan gereja untuk ikut calon istrinya. Mamanya sampai ngomong, kalau kamu nikah aku enggak akan hadir. Sampai diancam gitu, tetap nekat. Itulah saat ibu itu datang kepada saya dan ngomong, di mana Tuhan? Kata janji Tuhan, bawa ataupun didik anakmu pada masa muda, masa kecil, masa mudanya, maka tidak akan menyeleweng pada waktu dia tua. Kenyataannya seperti ini, dia bukan hanya tidak lagi bukan hanya menikah dengan itu, malah sudah enggak lagi mau jadi anak Tuhan. Di mana janji Tuhan? Saya bilang, tante saya juga enggak ngerti. Tapi saya punya satu hal, Tuhan itu tahu jalan kita semua. Yuk kita serahin sama Tuhan. Saya ajak tante itu berdoa. Dan saya janji sama dia, tante saya janji, tiap malam saya akan bawa nama dia, nama anak tante. 3 tahun kita berjuang. Di tahun yang ketiga itu, di satu kebaktian doa pagi juga, tante ini datang. Wajahnya berseri. Dia bilang, Pak Pendeta, tahu enggak? Kemarin anak saya pergi ke gereja. Wah, puji Tuhan. Luar biasanya, yang ngajak anak saya ke gereja adalah mantu saya. Menantunya yang tadinya waktu menikah membawa anak dari tante ini keluar dari gereja. Ternyata Tuhan selamatkan bukan hanya satu. Ini paket hemat 2 in 1. Itu ya, dua-duanya malah dari menantunya yang bawa. Saudara, itu menjadi pengalaman iman bagi ibu itu, tapi juga bagi saya. Bahwa janji Tuhan itu pasti, enggak ada kegagalan. Yang ada adalah bawa terus di dalam persekutuan dengan Tuhan. Monica, ibu dari Agustinus. Wah, dia berdoa. Agustinusnya bandel, nakal, menjadi preman. Pergi keluar dari rumah dan Monica hanya bisa berdoa. Tetapi Tuhan bisa berkarya, menyempurnakan. Membuat Agustinus akhirnya bukan hanya jadi anak baik, bahkan menjadi anak Tuhan. Bahkan kemudian Tuhan pakai dia menjadi seorang bapak gereja yang dalam tulisan dan pengajarannya sampai dengan hari ini mempengaruhi banyak orang, termasuk mempengaruhi Calvin yang puluhan ratusan tahun kemudian. Tetapi Agustinus itu dimenangkan oleh doa ibunya. Dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu apa? Tidak sia-sia, ada hasilnya. Nah, itu dasinya. Junya mengingatkan apa? Ya, junya itu mengingatkan bahwa kalau kita tidak sia-sia, tentunya nanti kita perlu untuk melakukan sesuatu. Ya. Maka dikatakan oleh A.W. Tozer, itu seorang penulis juga ya, yang menulis tentang mengenal Allah dan lain sebagainya. Dia berkata, ada banyak pekerjaan di dalam Tuhan dan di luar Tuhan. Pekerjaan di dalam Tuhan itu pasti tidak akan sia-sia. Pekerjaan di luar Tuhan mungkin saja sia-sia.
Kita bekerja di dalam Tuhan, dan ketika kita bekerja dengan menggunakan kuasa-Nya untuk kemuliaan-Nya, itu tidak sia-sia. Maka bagaimana kita menanggapi kalau itu tidak sia-sia? Kita ingat Ju-nya, yaitu kita perlu untuk terus berjuang, gitu ya. Nah ini itu sebabnya firman Tuhan berkata apa? Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Yang namanya giat itu bukan sesekali. Dulu saya jadi guru sekolah minggu. Ya, ada banyak anak sekolah minggu, ya kebetulan pada waktu itu sekolah minggunya cukup banyak, ada 2.500 anak tersebar di seluruh kota, ada 80 guru sekolah minggu, gitu ya. Ada berapa waktu itu? Ada 42 pos sekolah minggu di seluruh kota waktu itu, ya. Jadi waktu saya jadi ketua komisi sekolah minggunya, saya harus puter semua begitu. Lalu di tempat sekolah minggu yang paling sulit, gurunya sudah angkat tangan, mau angkat kaki, saya bilang tetap tinggal di situ, saya akan masuk juga, tolong dia. Nah, ketika saya jadi guru sekolah minggu, ya, saya bilang kepada guru-guru sekolah minggu, saya paling enggak suka guru sekolah minggu yang sukarela. Maksudnya yang sesuka-sukanya, serela-relanya. Artinya kalau lagi suka ya datang, kalau lagi rela ya mau melakukan apa yang diminta. Nah itu sukarelanya ya, sesuka saya, serela saya. Nah itu yang saya enggak suka gitu ya. Karena apa? Karena dia bukan berjuang. Orang yang berjuang itu enggak sesuka saya, serela saya. Tetapi sungguh-sungguh berjuang untuk hal itu. Nah saya punya cerita dengan majelis. Ya. Pilihan memilih majelis itu di tempat saya susah. Kalau di sini menurut saya mudah ya. Di sini baik-baik semua begitu ya. Di tempat saya itu susah. Sering kali kalau ayo ya kamu ikut ambil bagian jadi majelis. Aduh kerjaan masih banyak. Ya, anak masih kecil. Ya, masih sibuk DLL, DSB, DST begitu ya. Pokoknya banyak alasan. Ya. Nah satu kali kami lagi memang mau regenerasi, ada saya harus mendekati seorang yang mau saya ikut ambil bagian, mau saya ajak untuk ikut bagian jadi majelis. Tapi saya juga mikir, ini seorang dokter, tahu sendiri ya, kalau dokter itu bisa banyak alasan, sibuk, kasihan nanti pasien dan lain sebagainya. Udah dia dokter tentara lagi. Nah loh, ya, ini pangkatnya itu sudah ada di sininya. Kalau datang kebaktian di gereja, mobilnya itu platnya hijau, itu ya. Jadi tahu sendiri lah, berarti dia bukan sersan 1, sersan 2 begitu. Ini sudah atas. Waduh, ini gimana? Tapi saya tahu dalam persekutuan dengan Tuhan tidak sia-sia kan? Ya saya datangi sama dia, Pak. Kami lihat dan kami melihat Bapak itu seorang yang tidak pernah nggak hadir dalam ibadah, lalu kemudian juga setia di dalam hal-hal yang kecil yang saya ajak untuk dia ikut jadi usher, penerima tamu juga lakukan. Jadi Pak, sekarang saya mau ajak Bapak, jangan jawab di sekarang, tapi saya mau ajak Bapak ikut ambil bagian jadi majelis. Jangan jawab sekarang, ya. 2 minggu lagi kita sama-sama doa. Dia bilang, iya Pak. Nah, udah 2 minggu saya datang ke rumah dia, gitu ya. Soal ngobrol, lalu saya katakan, Pak tahu kan kenapa saya datang? Iya Pak. Oke, sudah 2 minggu kumpulkan, doakan, saya juga doakan buat Bapak. Sekarang saya pengen tahu jawabannya, gitu kan. Lalu dia bilang, Pak, saya ini prajurit. Ya, prajurit hanya punya 2 kata, siap Pak. Maksudnya, ya saya siap Pak. Maksud Bapak jadi majelis? Ya saya siap Pak. Wah kaget saya ya. Biasanya saya sudah siap-siap ditolak. Kali ini dia ngomong siap Pak, saya yang kaget. Saya bilang tunggu dulu gitu ya. Bapak kalau nanti jadi majelis, ya, itu rapat majelisnya itu hari Jumat malam, jam 6:30. Biasanya mulainya dengan pembukaannya selamat malam. Itu kan? Selesainya selamat pagi. Karena sudah lewat jam 12 ya.
Jadi selamat malam, buka tutupnya selamat pagi. Dia bilang, saya tentara Pak, saya hanya punya 2 kata. Oke tahu, siap, oke ya. Tapi tunggu dulu, Bapak kan dokter. Mungkin nanti jadi majelis bukan disuruh masalah kedokteran, ya. Tapi mungkin suruh jadi bendahara, mungkin suruh jadi sekretaris, belajar untuk nulis, belajar untuk pembukuan. Dia kata, tentara, ya udah tahu Pak. Hanya ada 2 kata, yaitu apa? Siap Pak. Oke. Saya bilang, lah kalau nggak bisa, tentara itu nggak boleh bilang nggak. Kalau nggak bisa, harus belajar. Saya bilang, Pak, kalau semua seperti Bapak, tidur saya nyenyak. Ya. Tapi itulah dia, seorang yang berkata siap, apapun juga. Ya. Saya belajar dari apa yang menjadi semangat dari dia. Bagaimana seorang yang mengatakan giat dalam pekerjaan Tuhan. Kata giat itu menunjukkan kepada sesuatu yang bukan hanya sesekali. Ya bolehlah sekali-sekali, bukan itu. Tetapi sungguh-sungguh terus-menerus ada sebuah ketekunan di dalam melakukan. Ya. Saya ingat sebuah pepatah yang mengatakan, bahkan air yang menetes terus-menerus, batu aja bisa lubang. Ya. Itu ketekunan. Ada banyak kali mungkin kita menghadapi kesulitan, tapi ketekunan di dalam Tuhan itu menjadi sesuatu yang harus kita kerjakan. Nah ya susah, gak mau lagi. Ya. Ada banyak majelis, bukan di sini ya, di tempat lain. Sekali jadi majelis, habis itu ayo lanjut, gak mau. Kenapa? Sakit hati. Ya. Udah kerja susah-susah, masih dikritik, masih diomongin, masih disalah-salahin. Mending kalau dapat duit, enggak dapat duit disalah-salahin lagi begitu ya. Enggak mau lagi. Ya. Jadi kapal selam habis itu. Tahu kapal selam? Muncul sebentar, nyelemnya lama. Ya. Nanti muncul lagi waktu Natal. Ya. Habis itu nyelam lagi. Paskah muncul, nyelam lagi Natal. Itu kapal selam. Itu ya. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, itu ketekunan. Ada banyak kali Tuhan menginginkan, Tuhan memberi kesempatan dan Tuhan mengizinkan kita ngadepi kesulitan-kesulitan. Dan Tuhan mau lihat ketekunan kita. Ya. Saya dapat ini, satu kata yang bagus. Ya. Tuhan itu tidak menjanjikan hari-hari tanpa kesakitan, tawa tanpa kesedihan, ya, ataupun matahari tanpa ada hujan. Tetapi Ia sungguh berjanji, ada kekuatan untuk setiap hari, ada penghiburan untuk setiap air mata, dan ada terang untuk menerangi perjalanan. Itu yang Tuhan janjikan. Maka giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, membuat kita berjuang bersama Dia. Terakhir, ya, paling senang kan kalau saya terakhir. Itu ya. Jupe berjuang, makanya supaya sampai akhir kita adalah seorang yang pemenang, pegang teguh hidup di dalam Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata apa? Berdirilah teguh, jangan goyah. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Tadi giatlah selalu pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nah sekarang, supaya tidak sia-sia, giat, tekun. Supaya bisa tekun begini apa? Pegang Tuhan dengan sungguh-sungguh. Gitu ya. Jangan goyah. Di sini mengajak kita untuk apa? Untuk kita itu fokusnya hanya sama Tuhan. Dulu ada suatu kegiatan atau suatu apa namanya untuk anak-anak muda dengan istilah dalam bahasa Inggris ya WWJD, ya, yaitu What Would Jesus Do, atau apa yang akan Tuhan Yesus lakukan. Itu adalah gerakan untuk anak-anak muda supaya apa? Supaya setiap kali menghadapi sesuatu pilihan, maka yang harus dipikirkan adalah what would Jesus do? Kalau ada orang menyakiti dia, what would Jesus do? Kalau Tuhan Yesus lakukan apa?
balas mata ganti mata, gigi ganti gigi. Enggak, Tuhan Yesus balas dengan kebaikan. Maka what would Jesus do? Membuat saya mengampuni. Bukan hanya awas lu, tunggu tanggal mainnya, gitu ya. Bukan itu. What would Jesus do? Ketika ada godaan banyak, apa yang Tuhan mau lakukan? Tuhan akan berkata, tidak kepada godaan-godaan itu. Maka bagi anak muda, godaan banyak enggak? Sangat banyak. Hari ini lebih banyak lagi. Dunia sudah ada di dalam gadget. Tangan kita itu bisa kemana-mana. WA kita itu bisa ngomong kepada siapapun juga. Yang dulunya di sekolah mau mencintai tapi gagal, ada reuni, kumpul lagi sekarang, nomornya sudah ada di sini. Ya. Bisa CLBK, tahu CLBK? Cinta lama belum kelar. Itu ya. Bukan bersemi kembali, belum kelar. Dia sudah nikah, hidupnya kurang menyenangkan, lalu mulai curhat, klik texting malam-malam. Yang tadinya bunyi tiap kali sampai istri ngomong, matiin itu suaranya keras banget, sekarang nggak pernah bunyi. Ya. Hanya digeter. Karena apa? Teks tadi. What would Jesus do? Bilang tidak. Anak-anak muda bisa masuk ke situs-situs macam-macam. Berapa banyak dunia hari ini anak-anak muda yang terpapar pornografi? Kenapa? Mudah. What would Jesus do? Say no. Berkata tidak. Maka fokus hanya kepada Tuhan dan lihat Tuhan akan, ketika lihat Tuhan akan angguk, oke, lanjut, atau enggak, gitu ya. Jadi kalau kita mau marah, lihat Tuhan. Tuhan bilang, lanjut, ya lanjutkan marahmu, gitu ya. Tapi kalau Tuhan bilang, enggak, jangan marah lagi ya. Kalau kita mau lakukan dosa, lihat Tuhan. Kalau Tuhan bilang, kita juga tidak. Fokus hanya kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Biarlah ini juga boleh membawa kita kepada apa yang menjadi betul-betul kita bersama Dia. Karena apa? Sebagaimana Dietrich Bonhoeffer, dia mengatakan seperti ini. Bahwa Tuhan itu tidak memberi kepada kita segala sesuatu yang kita inginkan. Tetapi Dia pasti akan memenuhi akan janjinya, yaitu memimpin kita sepanjang perjalanan kepada jalan yang paling baik dan jalan yang paling lurus untuk menuju kepada dirinya. Maka fokuslah kepada Tuhan. Dalam kehidupan kita, fokus kita bisa melenceng. Lihat banyak hal, menarik ya kelihatannya. Orang lain juga lakukan, enggak apa-apa. Itu biasa, sering kita dapati. Tapi kalau kita fokus sama Tuhan, kita akan berkata, tidak. Maka mari kita, karena satu saat nanti kita akan kembali dan tuaian itu akan diberikan. Biar kita jadi anak-anak Tuhan yang selalu ingat dasi jupe. Ya, dalam hidup ini ada hasilnya, nggak ada yang gagal. Ya, dalam hidup kita perlu berjuang. Dalam hidup ini, pegang Tuhan dengan fokus pada Dia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan tolong kami. Hidup ini memang ada banyak hal. Ada banyak kesulitan, ada juga banyak godaan. Ada banyak hal yang bisa membuat kami tidak fokus sama Tuhan. Ada banyak kali kami kecewa dan membuat kami tidak berjuang. Dan seringkali kami merasa hidup ini gagal, yang membuat kami tawar hati dan merasa hidup ini gak ada arti. Tapi Tuhan, hari ini firman-Mu mengingatkan bahwa satu saat nanti bersama Tuhan itu bukan gagal, bersama Tuhan itu pemenang, akan masuk di dalam kerajaan-Mu, akan menikmati kebahagiaan di dalam surga bersama-Mu. Karena itu ya Tuhan, kuatkan kami.
supaya kami tidak gampang jadi tawar hati. Karena kami tahu segala sesuatu yang kami lakukan bersama Tuhan pasti ada hasilnya. Dan biarlah Tuhan Kau tolong kami untuk terus berjuang, enggak gampang menyerah, enggak gampang lari, tetapi kami sungguh-sungguh terus berusaha, karena perjuangan kami pasti tidak sia-sia. Dan untuk itu pimpin kami supaya kami fokusnya sama Tuhan, hanya pegang Tuhan Yesus dalam hidup kami, bukan yang lain. Mohon Tuhan tolong, ini doa kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.